Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4, kelas 637C01 ingin mempresentasikan proposal bisnis kami, yaitu produknya Femina, yang singkatannya itu Feel Easy Menstrual Innerwear No Anxiety. Di sini ada 6 anggota kelompok, dengan saya sendiri Windy Tias dengan NIM 63221039, Desa Patikasari, Kinanti Aulia, Noni Gloria Yataluan, Muhammad Dipa Maulana, dan yang terakhir ada Torik Akbar Rabani. Bagian A ada Executive Summary, visi dan misi. Menyediakan produk perawatan kewanitaan yang aman, efektif, dan aman untuk mendukung aktivitas sehari-hari wanita. 2. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan produk yang dapat digunakan berulang kali, mengurangi limbah plastik. 3. Mengedukasi perempuan tentang pilihan sehat dan ramah lingkungan dalam perawatan menstruasi serta risiko produk kimia berbahaya. 4. Terus berinovasi dalam desain dan bahan untuk memenuhi kebutuhan wanita modern dan menjaga kualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah menciptakan produk yang memberdayakan perempuan, memberikan rasa nyaman dan percaya diri, khususnya selama menstruasi. Adapun visinya adalah menjadi pemimpin dalam industri perawatan kewanitaan yang ramah lingkungan dengan menyediakan solusi inovatif yang mengutamakan kesehatan dan kenyamanan perempuan di seluruh dunia. Di sini ada tujuan usaha kita. Femina merupakan usaha yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan solusi nyaman, sehat, dan ramah lingkungan bagi perempuan menstruasi. Setidaknya ada 4 poin penting. Lalu kita ke kunci keberhasilan usaha. Yang pertama, kualitas produk yang aman dan ramah lingkungan. Tentu ini yang menjadi highlight dari produk kami. Yang kedua, inovasi produk berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran yang tepat dan sensitif. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada kepemilikan usaha. Femina merupakan usaha manufaktur yang bergerak pada produksi celana menstruasi, anti bocor, dan ramah lingkungan. Usaha ini dimiliki oleh orang pendiri, yaitu yang pertama Windy Tias dengan kepemilikan 30%, Desa Patikasari dengan kepemilikan 30%, serta ada Kinanti Aulia, Muhammad Dipa Maulana, Noni Gloria, serta Torik Akbar Rabani dengan kepemilikan yang sama, yaitu 10%. Ada pula gambaran awal usaha. Berawal dari informasi yang beredar, pembalut sekali pakai mengandung pemutih yang dapat memicu kanker. Bahkan terdapat pewangi yang menyebabkan iritasi yang membuat para wanita untuk lebih berhati-hati dalam memilih pembalut sekali pakai. Oleh karena itu, kami membuat inovasi celana menstruasi anti bocor tanpa adanya bahan kimia dan pewangi dengan bentuk yang nyaman sehingga saat digunakan sehari-hari tidak mengganggu aktivitas pemakai. Selanjutnya ada fasilitas dan lokasi usaha. Yang pertama, fasilitas produksi. Fasilitas produksi Femina meliputi mesin jahit, mesin obras, dan mesin kamput, serta alat-alat seperti gunting kain, meteran, jarum, benang, dan perlengkapan menjahit lainnya. Bahan baku utama yang digunakan adalah spandex, baby terry, microfleece, dan waterproof. Untuk pengemasan tersedia perlengkapan seperti ziplock, label produk, dan kantong ramah lingkungan dari Kasava. Semua fasilitas ini mendukung proses pembuatan produk mulai dari pengukuran, pemotongan bahan, penjahitan, finishing, hingga pengemasan. Selanjutnya ada lokasi usaha, yaitu di Jalan Parung Malela nomor 9, RT 03 RW 018, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16436. Baik, selanjutnya ada gambaran produk Femina adalah celana dalam menstruasi inovatif yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, perlindungan, dan dukungan terhadap kesehatan serta lingkungan. Kami menyediakan beberapa ukuran mulai dari M hingga XXL. Femina juga menggabungkan 2 lapisan penyerapan. Lapisan pertama atau lapisan luar menggunakan inner baby terry yang lembut dan memiliki struktur loop untuk efektif menampung darah menstruasi. Serta pada lapisan kedua,
mikroflis yang memiliki daya serap tinggi dan menjaga kelembapan. Untuk mencegah kebocoran, produk kami dilengkapi dengan lapisan kedap air berbahan waterproof, sementara pada bagian pinggang terbuat dari spandek yang lembut untuk memastikan kenyamanan saat digunakan. Femina juga ramah lingkungan karena dapat digunakan berulang kali, jadinya mengurangi limbah plastik. Untuk gambaran persaingan, Femina menghadapi persaingan dari berbagai macam brand yang sudah ada terlebih dahulu, dan pastinya sudah sangat berkembang. Berikut ada beberapa kompetitor yang memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Salah satunya Menstrual Cup. Keunggulannya ramah lingkungan dan juga tahan lama, tetapi kita atau masyarakat membutuhkan edukasi dan juga adaptasi. Untuk gambaran penjualan, strategi penjualan Femina mencakup penjualan online melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan juga memiliki sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan official website yang menerapkan sistem pre-order. Untuk penjualan offline-nya, kami berpartisipasi dalam bazar kampus, event kewirausahaan, pameran produk UMKM, dan kegiatan komunitas kesehatan perempuan. Femina memiliki beberapa strategi sebagai berikut, seperti edukasi konsumen, keunggulan produk, harga yang terjangkau, branding yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan juga kolaborasi dengan menjalin kemitraan, komunitas, dan influencer untuk memperluas jaringan pemasaran. Dalam waktu 3 tahun, Femina sudah memiliki pencapaian, yaitu pada tahun pertama, produk sudah siap diproduksi, sudah memiliki legalitas, dan varian awal serta validasi pasar. Untuk tahun kedua, kapasitas kami menaik dengan varian yang baru, lalu masuk komunitas, serta brand awareness kami juga meningkat. Untuk tahun ketiga, produksi massal, disertifikasi produk, masuk retail, dan brand kuat nasional. Femina juga memiliki beberapa teknologi seperti mesin jahit, mesin obras, mesin kamput untuk memasang karet pinggang yang elastis, lalu teknologi bahan modern seperti microfleece dan waterproof layer, teknologi pemasaran digital melalui sosial media, marketplace, dan fitur otomatisasi. Untuk masa depan produk, yaitu ada mengembangkan teknologi dan desain baru agar produk lebih nyaman dan efektif, meningkatkan program edukasi mengenai kesehatan menstruasi dan dampak lingkungan, membangun kemitraan dengan organisasi yang peduli isu lingkungan dan kesehatan perempuan, dan meneliti serta berinovasi dengan bahan yang lebih berkelanjutan dan aman. Untuk bagian ringkasan dan analisis pasar akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ringkasan analisis pasar, segmentasi pasar. Yang pertama itu ada segmentasi demografi. Yang pertama itu kita mencakup remaja usia 12 sampai 17 tahun, dewasa muda usia 18 sampai 30 tahun, serta dewasa usia 31 sampai 40 tahun. Jenis kelaminnya itu perempuan. Untuk status pendidikan itu kita ada untuk pelajar, mahasiswa, dan wanita pekerja atau karyawan. Yang kedua ada segmentasi perilaku. Yang pertama itu manfaat yang dicari. Kenyamanan saat menstruasi, produk bebas bahan kimia, mengurangi limbah plastik. Yang kedua ada tingkat kesadaran produk. Pengguna baru yang membutuhkan edukasi penggunaan berpengalaman dengan menstrual up atau pet traceable. Terus yang ketiga ada kesetiaan pelanggan. Pelanggan potensial yang loyal karena kebutuhan bulanan konsumen yang suka mencoba produk inovatif. Selanjutnya ada strategi STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentation itu Femina memfokuskan pada perempuan yang sadar akan kesehatan dan lingkungan serta mencari solusi praktis untuk perawatan menstruasi. Targetingnya itu menargetkan konsumen yang berusia 15-45 tahun dengan fokus pada perempuan muda dan dewasa yang berorientasi pada gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Ada positioning.
Femina diposisikan sebagai produk perawatan kewanitaan yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan sebagai alternatif terbaik dibandingkan produk sekali pakai. Femina memberikan rasa kepercayaan diri dan kenyamanan selama menstruasi. Ringkasan analisis usaha itu, Femina hadir sebagai solusi inovatif di pasar produk keperawatan kewanitaan dengan fokus pada kesehatan dan berkelanjutan. Produk yang ditawarkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan perempuan secara efektif dengan memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan. Strategi pemasaran Femina yang tepat termasuk edukasi konsumen, penetapan harga yang terjangkau, dan branding yang kuat, bertujuan untuk menangani isu limbah plastik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada rekanan usaha. Femina akan menjalin kerjasama dengan organisasi kesehatan, komunitas lingkungan, dan influencer yang sejalan dengan misi perusahaan. Kemitraan ini akan memperkuat branding dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada distribusi. Femina menggunakan jalur distribusi yang mudah dijangkau oleh konsumen modern melalui dua pendekatan. Untuk distribusi online, Femina memanfaatkan platform seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Instagram, dan WhatsApp Business. Sementara untuk distribusi offline, Femina berpartisipasi dalam event kampus, bazar UMKM, dan acara komunitas kesehatan perempuan. Dengan strategi ini, Femina dapat menjangkau lebih banyak konsumen secara efektif. Yang selanjutnya ada persaingan. Femina menghadapi dua jenis pesaing. Pesaing langsung, usaha yang menjual produk menstruasi ramah lingkungan seperti pembalut kain reusable, menstrual cup, dan organic pad. Contohnya termasuk produsen pembalut kain lokal, brand menstrual cup baik impor maupun lokal, serta UMKM yang menjual pembalut organik. Mereka menawarkan produk serupa dan menjadi pesaing utama Femina. Yang kedua itu ada pesaing tidak langsung. Penyedia pembalut sekali pakai konvensional seperti brand besar di pasaran, eyeliner konvensional, dan tampon sekali pakai. Meskipun tidak ramah lingkungan, produk ini mendominasi pasar karena lebih praktis, harga lebih murah, dan mudah ditemukan. Selanjutnya ada ringkasan strategis dan implementasi, yaitu ada strategi produk. Femina menonjolkan penggunaan yang dapat dilakukan berkali-kali dan keunggulan sebagai produk ramah lingkungan. Dengan ini memungkinkan Femina membantu mengurangi limbah plastik daripada penggunaan produk sekali pakai dan dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Selain itu, Femina menggunakan bahan alami yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya, memastikan kesehatan pengguna. Strategi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam produk perawatan kewanitaan. Dengan ini, Femina berkomitmen untuk menjadi pilihan utama dalam mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Dan adapun ada strategi harga. Femina menerapkan strategi harga terjangkau dengan menetapkan harga produk dalam kisaran 50.000. Tujuan ini untuk menarik konsumen untuk mempercepat pertumbuhan pangan pasar dengan harga yang kompetitif. Femina mampu bersaing dengan produk sejenis seperti pembalut sekali pakai dan alternatif ramah lingkungan. Penetapan harga yang terjangkau membuat produk ini lebih mudah diakses oleh perempuan muda dan dewasa yang sensitif terhadap harga. Dengan pendekatan ini, Femina berkomitmen untuk menawarkan solusi perawatan, menstruasi yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta pilihan utama di pasar. Strategi distribusi. Strategi online. Femina memfokuskan distribusi online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Website resmi berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi. Distribusi offline. Femina juga menjual produk di toko kesehatan dan organik, serta berpartisipasi dalam event seperti bazar UMKM dan pameran kesehatan untuk diberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Dan adapun distribusi melalui kemitraan. Femina menjalin kerjasama dengan komunitas perempuan dengan membentuk jaringan reseller serta dropshipper untuk memperluas distribusi. Kolaborasi dengan UMKM atau brand eco-friendly yang membantu menjangkau pasar yang peduli lingkungan. Dan adapun strategi promosi. Media sosial dan marketplace memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok,
kolaborasi dengan komunitas dan influencer, Femina akan menjalin kerjasama dengan komunitas kesehatan wanita dan influencer yang relevan untuk memperkuat branding dan memperluas jaringan pemasaran. Penjualan secara langsung yang dapat dilakukan saat kegiatan bazar ataupun event-event. Ringkasan manajemen, yaitu ada pun struktur organisasi. Kami tim manajemen yaitu Direktur Windia Nitias sebagai masih operasional, menentukan visi dan misi. Finance-nya itu Yesa Fatikasari sebagai manajer mengelola keuangan termasuk anggaran dan pelaporan. Marketing itu Kinanti sebagai merancang strategi pemasaran. Customer service, Noni mengelola hubungan pelanggan dan memastikan kepuasan. Logistik itu Muhammad Tipa, mengatur distribusi dan pengelolaan gudang, bahkan pengiriman. Yang terakhir di produksi yaitu Torik Akbar, mengelola proses produksi dan menjalin kualitas produk. Perencanaan SDM tahun pertama yaitu 3 orang, ada usaha kecil, tim inti yang merangkap banyak fungsi. Tahun kedua itu ada 6 orang, produksi meningkat dan mulai membentuk unit khusus. Tahun ketiga 10 orang, struktur lebih profesional, divisi lengkap dan kapasitas besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada perencanaan keuangan. Yang pertama ada asumsi keuangan. Nah, terdiri dari komponen dan nilai. Di sini ada modal awal yang sebesar 14.780. Nah, kapasitas produksi awal 140 unit, harga jual per unit 50, harga variabel 22.000, biaya tetap bulanan sewa listrik 350, pertumbuhan penjualan ada sini, pajak penghasilan PPA final 0,5, omset dan 1% dari laba bersih. Umur proyek 3 tahun. Nah, ini selanjutnya ada indikator keuangan. Dalam indikator keuangan ada harga jual per unit, HPP, laba kotor per unit, grosir margin, biaya tetap bulanan, target penjualan atau per bulan yaitu 100 unit, laba kotor bulanan, laba bersih bulanan sebesar ini bisa dilihat, dan untuk analisis break even point-nya yaitu 12,50 unit. Nah, selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Ini keterangannya ada unit terjual tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, di sini ada laba bersihnya yang didapat, bisa dilihat. Terus selanjutnya ada proyeksi cash flow. Di sini juga nih bisa dilihat ada cash in, cash out, dan cash flow bersih. Selanjutnya ada rasio bisnis. Nah, di sini ada current ratio, net profit margin, dan ROA. Untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ada di sini, bisa dilihat. Proyeksi neraca. Untuk aset lancar, kas, aset tetap, total aset, modal, dan kewajiban, modal awal, laba ditahan, total modal untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Selanjutnya ada enterprise singkat. Bisnis sangat sehat secara kas karena CR dan DR sangat baik. 2, ada probabilitas tinggi karena NPM dan ROA menunjukkan efisiensi operasi. 3, ada payback period cepat karena menguntungkan untuk investor dan hibah. Selanjutnya di sini ada penutup. Kami yakin hadirnya inovasi celana dalam anti bocor PET SC menstruasi interfere no anxiety atau Femina yang mengutamakan 3 aspek penting yaitu kenyamanan, aspek ekonomi, dan kepedulian lingkungan merupakan jawaban atas kebutuhan perempuan modern yang semakin cerdas dan peduli. Produk ini tidak hanya sekedar menjadi solusi, melainkan sebuah langkah berani untuk membawa perubahan gaya hidup yang lebih sehat, praktis, dan bertanggung jawab terhadap bumi. Femina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan bulanan para perempuan dunia dengan memperhatikan kebutuhan dan kesehatan karena tidak menggunakan bahan kimia dan pewangi berbahaya. Sehingga kita para perempuan hebat tidak perlu takut untuk menggunakan jangka panjangnya. Nah, selanjutnya ada lampiran nih, ada BMC dan desain kemasan, tag table dan alat bahan, produksi dan hasil produksi. Alhamdulillah selesai